Sudah 3 hari Farah menginap di hotel milik keluarga Daryl. Fasilitas yang diberikan pada Farah tidak main-main. Tentu karena ia adalah kekasih dari pemimpin tertinggi dari perusahaan tempat hotel ini bernaung. Kamar yang diberikan untuk Farah pun kamar presiden suite khusus untuk tamu VVIP. Iya, Farah adalah VVIP, very important person di hati Daryl. Farah dan nenek Daryl pergi menemani kakek Daryl untuk bermain golf di Bali National Golf Club di daerah Nusa Dua. Sambil menunggu kakek yang telah lanjut usia itu bermain golf, Farah dan nenek Daryl memutuskan untuk berkeliling di dekat sana, sambil menikmati suasana pemandangan di daerah Nusa Dua ini. Farah betah di Bali kan? Tanya nenek Daryl. Farah mengangguk. Bagaimana tidak betah kalau fasilitas yang diberikan sungguh luar biasa. Ini hanya jadi pacarnya. Bagaimana kalau sampai jadi nyonya Daryl? Seketika itu Farah senyum-senyum sendiri, membayangkan jika menjadi salah satu Crazy Rich. Kalau lebih lama lagi di sini berarti Farah mau kan? Tanya nenek Daryl. Kalau itu Farah sebenarnya mau, tapi Daryl protes. Nenek Daryl tampak menghela napasnya. Dia sudah protes duluan ke Grandma. Katanya kamu gak boleh lama-lama di Bali. Harus segera kembali. Grandma yakin pasti dia kebingungan sendiri karena jauh-jauh dari kamu. Farah hanya tersenyum, memaklumi sikap Daryl yang begitu. Parahnya selama 3 hari ini, Daryl selalu mengganggu dirinya. Entah itu lewat pesan, telepon ataupun panggilan video. Farah harus wajib lapor dulu ke Daryl sebelum melakukan kegiatannya. Biarpun Farah sendiri tak meminta Daryl untuk wajib lapor juga pada dirinya. Karena Farah sadar kalau Daryl adalah orang yang sangat sibuk. Grandma cuma kesepian, butuh teman mengobrol. Kami hanya hidup berdua di rumah besar bersama para ART dan petugas yang bekerja di rumah kami. Anak-anak semua sudah memiliki keluarga masing-masing. Biarpun anak perempuan Grandma juga tinggal di Bali, hanya saja ia tinggal bersama suaminya dan anaknya juga. Mereka juga tidak selalu berkunjung ke rumah Grandma. Cuma waktu weekend, kadang kalau mereka sibuk mungkin tidak akan datang untuk berkunjung. Jelas nenek Daryl. Perempuan berdarah campuran yang telah lanjut usia ini menceritakan bagaimana kesepiannya ia selama ini. Jadi gini Farah paham, mengapa nenek Daryl sangat antusias membiarkan Farah tetap di Bali. Hanya supaya ia memiliki teman untuk jalan-jalan dan mengobrol. Sungguh kasihan, ini yang menjelaskan kalau kaya saja tidak cukup membuat hati bahagia. Farah mau tinggal lebih lama di sini, Grandma, saut Farah sambil mengusap pelan punggung tangan nenek Daryl yang sudah keriput. Supaya Grandma punya teman ngobrol. Nanti biar Farah yang jelasin ke Daryl kalau memang Farah yang minta untuk tetap stay dulu di sini. Nenek Daryl menggenggam tangan Farah dengan erat. Terima kasih Farah, Grandma senang sekali mendengarnya. Grandma senang bisa punya teman ngobrol baru seperti kamu. Kamu anak baik. Farah tersenyum simpul mendengar ucapan nenek Daryl. Oh, tunggu sebentar di sini ya. Grandma mau panggil petugas supaya bisa ajak kita jalan-jalan dengan naik buggy, supaya bisa lebih jauh kelilingnya. Biar Farah aja yang panggil Grandma, tawar Farah. No, you stay here, biar Grandma aja, tolak nenek Daryl langsung. Dan ia pun langsung berjalan dengan pelan mencari petugas di dekat sana. Sambil menunggu nenek Daryl, tiba-tiba gawai milik Farah berbunyi menandakan pesan masuk. Farah melirik layar gawainya, dan sudah bisa menebak siapa yang mengirimnya pesan. Tentunya dari Daryl. Daryl, tadi sudah breakfast, sekarang lagi apa? Sudah makan siang?
Farah tersenyum membaca isi pesan Daryl. Daryl seperti ibu-ibu yang khawatir pada anak gadisnya. Farah, breakfast sudah, sekarang aku lagi di lapangan golf sama grandma dan grandpa. Mungkin makan siangnya sebentar lagi. Daryl, sudah pakai sunblock? Jangan sampai kulit kamu terbakar matahari. Di Bali panas, jangan lupa pakai topi. Pakai pakaian yang tertutup supaya kulitnya nggak gosong. Lagi-lagi Farah dibuat tersenyum sendiri. Belum tahu saja kalau Farah memakai pakaian santai yang sedikit terbuka. Berada di Bali membuat Farah tertarik untuk menjadikan kulitnya sedikit tanning atau menggelap, biar lebih eksotis, dan biasanya para bule senang dengan perempuan yang warna kulitnya sedikit gelap. Ini anehnya, Daryl yang punya keturunan bule dari neneknya, malah tak mau melihat kulit Farah terbakar. Memang Daryl bule KW. Farah mengetikkan balasan pesan untuk Daryl. Farah, sunblock sudah pakai, semuanya aman bos. Daryl, kamu besok balik ke sini kan? Farah, grandma masih pengen aku stay di sini dulu. Beliau kesepian gak ada temen ngobrol. Jadi sepertinya aku tetap di sini dulu untuk beberapa waktu. Boleh kan? Lama Daryl tak membalas pesan terakhir dari Farah ini. Ada panggilan telepon tiba-tiba masuk dari Daryl. Sudah diduga. Pasti Daryl resah dan gelisah karena Farah tak bisa kembali dan malah mau tetap stay di Bali dulu. Sayang, kamu besok harus balik ke sini ya, please. Ucap Daryl langsung begitu Farah menjawab panggilan telepon itu. Tidak ada sapaan apa-apa. Yang ada langsung merengek minta Farah supaya balik. Memang gak boleh aku temenin grandma sama grandpa kamu dulu di sini? Tanya Farah. Boleh sih, cuma aku yang gak kuat lama-lama pisah sama kamu. Terang Daryl. Katanya khawatir kalau nanti aku yang kangen. Ternyata malah kamu duluan kan yang kangen sama aku. Yang paling bawel dan selalu gangguin aku. Protes Farah. Daryl menjamak rambutnya sendiri. Seketika itu rambut klimis rapinya jadi berantakan. Yang jelas Farah tak bisa melihat kejadian itu. Kalau Farah lihat pasti ia akan tertawa melihat tingkah kekanakan Daryl ini. Nanti aku akan beritahu sepupuku Alena supaya mengunjungi grandma. Jadi kamu aman dan bisa pulang ke sini. Terang Daryl. Sepupumu? Iya, sepupuku yang dulu memberikan tas branded gratis. Yang langsung aku berikan untuk kamu. Ingat, dia tinggal di Bali juga. Apa grandma belum ngajakin kamu untuk bertemu tanteku dan juga sepupu-sepupuku? Tanya Daryl. Belum, tapi grandma tadi sempat cerita kalau anak perempuannya juga tinggal di Bali bersama suami dan anaknya. Mungkin nanti atau lain waktu akan dikenalkan. Ya, jadi aku punya 2 sepupu, Alena dan Alessia. Alena setahun lebih tua dariku. Dia menjadi general manager di salah satu hotel kami yang ada di sana. Lalu Alessia itu adiknya, baru saja selesai kuliah di Australia. Nanti aku akan kabari sepupuku supaya dia mengunjungi grandma. Dan setelah itu kamu balik ke sini lagi. Farah menghela napasnya perlahan. Mau bagaimana juga, tetap ujung-ujungnya Daryl cuma minta supaya Farah kembali. Dan tak berlama-lama di Bali. Padahal ini semua karena Daryl. Ia yang mengajak Farah untuk bertemu dengan nenek dan kakeknya. Sampai akhirnya Farah terkunci di sini. Dan jujur Farah pun jadi nyaman di Bali. Aku udah janji sama grandma mau di Bali dulu. Temani dia untuk beberapa hari ke depan. Boleh ya, please. Kini giliran Farah yang merengek. Tak ada suara persetujuan dari Daryl. Yang Farah dengar hanya suara dejakan berkali-kali yang menandakan protes dari Daryl. Farah melirik sekilas ada nenek Daryl yang berjalan ke arahnya. Sudah dulu sayang, sebentar aku hubungi lagi. Grandma sudah datang. Bye, I love you. Mulut Daryl terenganga. Baru saja hendak membalas ucapan cinta di akhir kalimat Farah barusan. Lagi-lagi Farah sudah mengakhiri panggilan telepon tersebut dan membuat mulut Daryl yang masih terenganga lebar itu akhirnya hanya bisa menggigiti gawainya yang berisi logo apel tergigit itu. Mungkin supaya gigitan apelnya jadi lebih sempurna.